Lihatlah langit malam, jauh dari lampu kota. Di sini, jauh dari polusi cahaya, kita bisa melihat keajaiban alam semesta yang tersembunyi. Di malam yang cerah, kamu akan melihat pita cahaya redup membentang di langit. Pita ini adalah Bima Sakti, galaksi rumah kita. Itulah Bima Sakti, galaksi rumah kita, kumpulan bintang, gas, debu, dan planet yang sangat luas. Galaksi ini terdiri dari miliaran bintang, termasuk matahari kita. Kita hidup di sebuah planet yang mengorbit bintang biasa, matahari yang terletak di pinggiran galaksi spiral yang megah ini. Matahari adalah salah satu dari miliaran bintang di Bima Sakti. Selama berabad-abad, manusia hanya bisa bertanya-tanya apa arti pita cahaya itu. Mereka mengamati langit dengan mata telanjang dan menciptakan mitos dan legenda untuk menjelaskan fenomena ini. Sekarang, berkat teleskop dan penelitian ilmiah, kita mulai memahami struktur Bima Sakti dan tempat kita di dalamnya. Teleskop modern memungkinkan kita melihat lebih jauh dan lebih jelas daripada sebelumnya. Galaksi kita sangat besar, membentang 100.000 tahun cahaya. Ini berarti bahwa jika kita bisa bepergian dengan kecepatan cahaya, kita akan membutuhkan 100.000 tahun untuk menyeberanginya. Artinya cahaya yang bergerak dengan kecepatan tercepat membutuhkan waktu 100.000 tahun untuk melakukan perjalanan dari satu ujung Bima Sakti ke ujung lainnya. Ini menunjukkan betapa luas dan megahnya galaksi kita. Bayangkan perjalanan yang bisa kita lakukan jika kita bisa bepergian dengan kecepatan seperti itu. Kita bisa menjelajahi sudut-sudut galaksi yang belum pernah kita lihat sebelumnya, menemukan dunia baru, dan mungkin bahkan kehidupan baru. Bima Sakti adalah galaksi spiral berpalang. Bayangkan sebuah piringan pipih dengan lengan spiral yang berputar keluar dari palang pusat. Piringan ini berisi sebagian besar bintang, gas, dan debu galaksi, termasuk matahari kita. Tata surya kita berada sekitar 26.000 tahun cahaya dari pusat galaksi, di salah satu lengan spiral yang disebut lengan Orion. Jika kita bisa melihat Bima Sakti dari atas, kita akan melihat struktur spiralnya yang indah. Tapi dari bumi, kita melihatnya dari samping. Itulah sebabnya tampak seperti langit kita. Lengan spiral bukanlah struktur yang kaku. Mereka adalah gelombang kepadatan, daerah dengan kepadatan lebih tinggi yang bergerak melalui piringan galaksi, memicu pembentukan bintang saat mereka pergi. Matahari kita hanyalah salah satu dari ratusan miliar bintang di Bima Sakti. Ia mengorbit pusat galaksi dengan kecepatan sekitar 828.000 km per jam. Matahari membutuhkan waktu sekitar 230 juta tahun untuk menyelesaikan satu orbit mengelilingi galaksi. Wilayah di sekitar matahari relatif jarang penduduknya. Bintang-bintang lebih terkonsentrasi di pusat galaksi dan di lengan spiral. Saat kita melihat ke arah pusat Bima Sakti, kita melihat kepadatan bintang yang lebih besar membuat bagian langit itu tampak lebih terang. Tata surya kita terus bergerak melalui galaksi, bertemu dengan berbagai wilayah gas, debu, dan bintang. Pertemuan ini dapat memengaruhi evolusi tata surya kita dalam rentang waktu yang sangat lama. Di pusat Bima Sakti terdapat objek misterius dan kuat lubang hitam supermasif. Lubang hitam ini, yang dikenal sebagai Sagittarius, ucapkan Sagittarius A*, adalah wilayah ruang waktu di mana gravitasi begitu kuat sehingga tidak ada bahkan cahaya yang dapat lolos dari tarikannya. Ini adalah salah satu objek paling ekstrem di alam semesta kita. Sagittarius A sekitar 4 juta kali lebih masif dari matahari kita, namun terkompresi ke wilayah yang lebih kecil dari tata surya kita. Bayangkan kekuatan gravitasi yang luar biasa yang dihasilkan oleh massa sebesar itu dalam ruang yang begitu kecil. Lubang hitam tidak terlihat oleh teleskop yang mendeteksi cahaya, tetapi kita dapat mengamati pengaruhnya pada bintang dan gas di dekatnya. Bintang-bintang ini bergerak dengan cara yang aneh dan cepat, menunjukkan adanya kekuatan besar yang mempengaruhi mereka. Para astronom telah mengamati bintang-bintang yang mengorbit Sagittarius A dengan kecepatan yang sangat tinggi, memberikan bukti kuat akan keberadaan lubang hitam tersebut. Kecepatan orbit ini bisa mencapai ribuan kilometer per detik, sebuah kecepatan yang sulit dibayangkan. Dengan mempelajari orbit ini, para astronom dapat memperkirakan massa lubang hitam dan mempelajari sifat-sifatnya. Mereka menyifting barat untuk memahami lebih dulu tentang bagaimana lubang hitam terbentuk dan berevolusi, serta dampak galaksi di sekitarnya. Bagian 5,
tempat kelahiran dan kuburan bintang. Bima Sakti adalah tempat yang dinamis, penuh dengan aktivitas bintang. Bintang-bintang baru terus-menerus lahir di awan gas dan debu yang luas yang disebut nebula. Nebula ini seperti tempat pembibitan kosmik, tempat gravitasi menarik bahan-bahan mentah untuk pembentukan bintang. Seiring bertambahnya usia bintang, mereka akhirnya kehabisan bahan bakar dan mati. Cara sebuah bintang mati tergantung pada masanya. Bintang-bintang masif meledak sebagai supernova yang spektakuler. Sementara bintang-bintang yang lebih kecil, seperti matahari kita, pada akhirnya akan memudar sebagai katai putih. Kematian bintang memperkaya medium antar bintang dengan unsur-unsur berat yang kemudian dimasukkan ke dalam generasi bintang dan planet baru. Kita semua terbuat dari debu bintang. Bagian 6. Dunia di luar kita. Selama berabad-abad, manusia bertanya-tanya apakah ada planet lain di luar tata surya kita. Sekarang kita tahu jawabannya adalah ya. Dalam beberapa dekade terakhir, para astronom telah menemukan ribuan planet yang mengorbit bintang lain di Bima Sakti. Planet-planet ini disebut eksoplanet. Eksoplanet datang dalam berbagai ukuran, massa, dan konfigurasi orbit. Beberapa adalah planet gas raksasa yang lebih besar dari Jupiter, sementara yang lain adalah dunia berbatu seperti bumi. Beberapa mengorbit bintang mereka sangat dekat, sementara yang lain jauh lebih jauh. Penemuan eksoplanet telah merevolusi pemahaman kita tentang sistem planet dan telah mendorong pencarian kehidupan di luar bumi. Bagian 7. Masa depan Bima Sakti, Tarian Galaksi. Bima Sakti tidak sendirian di alam semesta. Di sekelilingnya ada banyak galaksi lain yang membentuk komunitas kosmik yang luas. Ini adalah bagian dari sekelompok galaksi yang disebut grup lokal, yang terdiri dari lebih dari 50 galaksi, termasuk galaksi kerdil. Galaksi terbesar di grup lokal kita adalah Andromeda, galaksi spiral yang ukurannya mirip dengan Bima Sakti. Andromeda adalah tetangga terdekat kita di skala kosmik. Andromeda dan Bima Sakti berada di jalur tabrakan. Tapi jangan khawatir. Tabrakan ini adalah bagian dari tarian kosmik yang megah. Tabrakan kosmik ini tidak akan terjadi selama sekitar 4 miliar tahun lagi. Jadi kita masih punya banyak waktu untuk menikmati pemandangan langit malam. Tabrakan galaksi adalah peristiwa yang lambat dan megah, yang berlangsung selama miliaran tahun. Ini adalah proses yang sangat lambat, hampir seperti tarian yang anggun. Ketika Bima Sakti dan Andromeda bertabrakan, bintang-bintang mereka akan melewati satu sama lain sebagian besar tanpa cedera. Ini karena jarak antar bintang sangat besar. Namun, gas dan debu di kedua galaksi akan berinteraksi memicu semburan pembentukan bintang yang intens. Ini akan menciptakan banyak bintang baru. Hasil akhirnya adalah galaksi elips baru yang lebih besar. Galaxing Nopabisi mixes di bitum sejeling bid chopro attend the best practice tersebut. Bagian 8. Mengungkap rahasia Bima Sakti. Meskipun kita telah belajar banyak tentang Bima Sakti, banyak misteri yang tersisa. Para astronom terus mengembangkan teleskop dan teknik baru untuk mempelajari galaksi kita dengan lebih detail. Kita ingin mempelajari lebih lanjut tentang pembentukan dan evolusi Bima Sakti, distribusi materi gelap, sifat-sifat Sagittarius A-Hetna, dan potensi kehidupan di planet lain di dalam galaksi kita. Dengan mempelajari Bima Sakti, kita sudah menjul dalam tentang galaksi secara umum dan tempat kita di alam semesta yang luas. Bagian 9. Tempat kita di alam semesta. Bima Sakti hanyalah salah satu dari miliaran galaksi di alam semesta yang dapat diamati. Setiap galaksi adalah pulau bintang, gas, debu, dan planet yang luas, dan masing-masing memiliki kisahnya sendiri yang unik untuk diceritakan. Saat kita menjelajahi Bima Sakti dan sekitarnya, kita dipenuhi dengan rasa kagum dan takjub. Alam semesta adalah tempat yang luas dan misterius, dan kita baru mulai mengungkap rahasianya. Perjalanan senuan kosmik kita baru saja dimulai. Siapa yang tahu keajaiban apa yang menanti saat kita terus menjelajahi alam semesta dan di dalamnya.